印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 446-450. Apakah ini perasaan Kaisar Petarung Bintang 5? Tentu saja, ini tidak sebanding dengan penyempurnaan Bintang 4 Dodi. Melihat ini, binatang yang menyala itu tertidur, dan kemudian juga keluar dari kondisi kultivasi. Pupilnya tiba-tiba terbuka, dan dia berkata, keterkejutan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Jika dikatakan bahwa kekuatan sempurna Do Emperor Bintang 4 Xiaoyan telah menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi tahap awal dari Do Emperor Bintang 5, maka saat ini, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah tidak ada upaya sama sekali untuk pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Do Bintang 5 tahap awal. Xiaoyan saat ini, tidak hanya memiliki tubuh abadi di tangannya, yang cukup untuk disebut Kaisar Do peringkat ke-10, tetapi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 5. Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa kekuatannya sendiri pada tahap awal Kaisar Do Bintang 5, ditambah dengan penguasa 7 kali lipat yang menghancurkan langit dan tubuh abadi, tidak takut pada Xuanshan pada tahap awal Kaisar Do Bintang 6 dari keluarga kerajaan Xuanling yang bepergian bersamanya. Jika Xuanshan ini benar-benar ingin berurusan dengannya, dia juga bisa membunuhnya. Karena Xiaoyan memiliki kemampuan ini. Aku hanya tidak tahu kekuatan lelaki tua di samping Xuanshan. Seseorang yang bisa membuat Xiaoyi agak tidak bisa dimengerti. Aku khawatir kekuatannya juga luar biasa. Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri. Namun, Xiaoyi sudah dalam tahap awal Kaisar Do Bintang 8. Jika ikan mati dan jaringnya putus, tubuh Xiaoyi ditambahkan ke tubuh abadiku. Selama lelaki tua di sekitar Xuanshan bukan 9 Star Do Emperor, diperkirakan dia akan menang. Hei, tidak sulit. Xiaoyan dengan tenang menganalisis. Tapi setelah mengatakan itu, identitas Xiaoyi sebagai peri api benar-benar istimewa. Dia tidak hanya bisa berkultivasi sendirian, tapi dia juga bisa dimiliki olehku dan sangat meningkatkan kekuatanku. Ini benar-benar hal yang bagus. Xiaoyan sangat bersemangat, jalan. Kepemilikan peri api selalu menjadi kartu truf bagi Xiaoyi setelah dia diubah menjadi wujud manusia sendirian. Setelah dirasuki, kekuatan Xiaoyan akan sangat meningkat. Sekarang kekuatan Xiaoyan di tahap awal Kaisar Do Bintang 5, kekuatan Xiaoyi di tahap awal Kaisar Do Bintang 8, jika keduanya dirasuki, saya khawatir kekuatan Xiaoyan akan mendekati 8 penyempurnaan Kaisar Bintang Do. Hanya saja hanya bertahan 10 menit, yang merupakan kelemahan terbesar. Bum bum bum. Saat Xiaoyan menerobos tahap awal Kaisar Do Bintang 5, sebuah pesan besar muncul dari alam jiwanya. Apakah itu berhasil? Xiaoyan bersemangat, karena nafas ini, dia adalah klon kekuatan jiwa tingkat fana tingkat Kaisar yang mengolah penguasa penghancur langit tingkat ke-7 di alam jiwanya sebelumnya. Tingkat pertama dari penggaris pemecah 7 lapis sudah cukup untuk menangani Do di Bintang 3. Petik 2. Gelombang kedua menumpuk 1000 kaki, dan penggaris itu seperti ikan. Ini berguna. Sangat kecepatan cepat, itu langsung berubah, dan melapiskan kekuatan 1000 kaki. Kekuatannya cukup untuk menghadapi Do di Bintang 4. Petik 2. Lapisan bayangan ketiga, kecepatan tertinggi, meninggalkan hantu yang tersisa, sehingga lawan dapat dihukum dengan kelaparan instan, kekuatannya cukup untuk menghadapi Kaisar Petarung Bintang 5. Aliran informasi terus mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan, dan pada saat yang sama, penguasa kuno api abadi juga muncul di tangan Xiaoyan. Pria tua, kata Xiaoyan dengan lembut sambil membelai penguasa kuno Yi Huo Heng dengan kedua tangannya. Yi Huo Heng, penguasa kuno, cukup spiritual, dan menanggapi Xiaoyan dengan rendah. Hati, hehe, kamu sangat berani dan hati-hati. Suara lucu datang dari atas penguasa kuno api abadi. Hehe, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tubuh mengambil pil Dodi untuk maju ke Do di Bintang 5, dan kekuatan jiwa tingkat fana Kaisar memupuk keterampilan Do dan akhirnya memberi makan kembali ke dirinya sendiri. Dari zaman kuno hingga saat ini, saya khawatir Anda adalah hanya satu yang bisa menggunakannya seperti ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Senior, ini hanya oportunistik. Xiaoyan tidak sombong, katanya dengan rendah hati. Jangan khawatir, bahkan jika Raja Naga Emas tidak ada, tidak banyak orang yang bisa memindahkanmu di Suan San San kecil ini.
Setidaknya tidak mungkin menyentuhmu di bawah setengah abadi. Setelah Long Yi selesai berbicara, rasa percaya diri muncul. Junior berterima kasih kepada Penatua Long. Xiao Yan berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun Long Yi ini cukup bangga, Xiao Yan tahu bahwa Long Yi ini tidak buruk, tetapi dia dilahirkan dalam keluarga naga. Itu dari kesombongan di tulangnya, dan mereka tidak bisa dibiarkan gagal, jadi Long Yi ini sangat ingin berharap untuk kehidupan baru. Dapatkan tubuh. Selanjutnya, itu adalah pilihan Raja Naga Emas. Xiao Yan ini bukan hanya seorang apoteker, tetapi juga pilihan Raja Naga Emas. Di masa depan, apakah Long Yi bergabung dengan klan naga atau memperoleh tubuh? Itu mungkin terjadi, jadi Long Yi ini akan melawan Xiao Yan. Berhati-hatilah sedikit. Di luar pintu, ada gunung dan sungai, menambahkan Xiao Yi, Mu Yingying dan 4 kelompok tentara bayaran Blood Blade semuanya ada di sini. Sudah sebulan, mengapa Yan Xiao ini belum juga keluar? Bukankah sesuatu terjadi? Coyote berkata lebih dulu. Bahkan jika Anda meminum pil Dodi, ada kemungkinan gagal untuk maju ke Dodi bintang 5, jadi jangan tidak sabar, tunggu dan lihat saja, kata Dasan. Seharusnya tidak gagal. Jika sesuatu terjadi pada sang alkemis, maka mereka tidak harus pergi ke gurun kali ini, karena hanya sang alkemis yang bisa menyelesaikannya. Tapi jika dia tidak keluar, badai hitam pasti akan datang lagi, dan kita harus menunggu lagi. Anjing hutan itu melanjutkan, beri aku ketenangan. Jika kita pergi ke tempat yang kita tuju kali ini, jika tidak ada alkemis yang menemani, maka sebaiknya kita tidak pergi, jika tidak, itu sama saja dengan mati. Tunggu sebentar, Tang Tang berkata, sial, alkemis ini sangat besar. Anjing hutan itu mengutuk secara diam-diam. Karena ini masalahnya, ayo pergi. Aku yakin kamu telah melewatkan banyak waktu untuk maju akhir-akhir ini, kata Long Yi. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bangkit sedikit dan berjalan menuju pintu rumah kayu itu. Dengan dorongan lembut dengan kedua tangan, penghalang kekuatan jiwa tak terlihat segera diambil kembali oleh Xiao Yan. Hehe, semuanya gelombang maaf menunggu lama. Xiao Yan membuka pintu dan menemukan bahwa banyak orang telah berkumpul di luar pintu, dan segera berkata. Terobosan. Melihat ini, Xiao Yi di samping bergegas maju dan berkata kepada Yan Xiao. Yan Xiao mengenakan jubah hitamnya dan berkata dengan lembut. Jadi kamu menerobos. Saat berikutnya, Wu Yu terkejut. Dia telah menatap kediaman Xiao Yan bulan ini. Bahkan jika Xiao Yan diisolasi oleh kekuatan jiwanya, Wu Yu masih bisa merasakan keadaan di dalam, karena dia tahu pentingnya perjalanan mereka sebagai seorang apoteker. Jadi sekali praktik ini jika apoteker gagal menerobos, dia akan bergegas masuk tanpa ragu-ragu, jika tidak, begitu apoteker penyulingan mengalami kecelakaan, perjalanan mereka akan berakhir. Hanya sebulan kemudian, Wu Yu tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di kamar Yan Xiao, dan Yan Xiao segera berkata bahwa dia telah menembus Kaisar Dou bintang 5, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Gerakan menerobos Kaisar Dou bintang 5 tidak sedikit, Yan Xiao ini benar-benar menerobos dengan sangat diam-diam, ini sungguh luar biasa. Karena tidak apa-apa, ayo pergi. Tang Tang pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi setelah dengan hati-hati merasakan tubuh Yan Xiao, itu memang fluktuasi bintang 5 Dodi di masa-masa awal, dan dia tidak banyak bicara. Ayo pergi, badai hitam telah berhenti, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memasuki gurun kematian. Setelah Coyote selesai berbicara, dia juga melangkah keluar dengan tiba-tiba, menghadap ke langit. Ketika semua orang melihat ini, mereka mengangguk satu sama lain, dan kemudian langsung terbang, bersiap untuk meninggalkan hutan dan menuju gurun kematian. Di gurun emas, badai yang mengerikan terus menyebar, menyebabkan beberapa badai kecil berlanjut di gurun. Di padang pasir, sekelompok 9 orang berjalan perlahan. Di antara 9 orang itu, hidung dan mulut mereka semuanya tertutup kerudung atau semacamnya. Lagi pula, di gurun ini, jika pasir dimakan secara tidak sengaja, kemungkinan besar akan diracuni, jadi semua orang harus menjaganya. Di antara 9 orang, Tang Tang adalah pemimpin di awal, Coyote dan Serigala Tunggal berada di sisi kiri dan kanan, dan Wu Yu bertanggung jawab untuk istirahat, dan sisanya perlahan-lahan dibungkus di tengah oleh 4 orang mereka. Tunggu sebentar, Tang Tang berkata, Kapten, ada apa? Anjing hutan itu menoleh dan melepas topengnya sedikit. Ketika kami masuk sekarang, itu hanya tepi gurun kematian, dan kebanyakan dari mereka tidak berbahaya,
tetapi sekarang berbeda, sekarang di gurun kematian. Saya khawatir dalam beberapa hari, kami akan dekat dengan tujuan kami, jadi Anda harus berhati-hati. Tang Tang mengeluarkan peta kulit domba dari cincin di tangannya, lalu berkata perlahan. Ya, mendengar ini, semua orang mengangguk. Sudah 10 hari sejak 9 orang memasuki gurun kematian. Selama 10 hari, mereka terus maju. Mereka hanya beristirahat pada malam hari. Terburu-buru tanpa henti selama 10 hari ini membuat semua orang sedikit lelah. Ada titik pengambilan air tidak jauh dari kita, mari kita mengisi air terlebih dahulu dan bertindak. Tang Tang Yu menunjuk ke tempat hijau di peta kulit domba dan berkata perlahan. Baiklah, lagi pula, kita tidak punya banyak air di tubuh kita. Kata pria berjubah hitam Yan Xiao. Setelah mengambil air, masih ada masalah bagi adik laki-laki Yan Xiao untuk memurnikan ramuan untuk memulihkan dendam dan menahan racun ular. Melihat ini, kata Tang Tang. Ya, Yan Xiao setuju dengan lembut, lalu berjalan menuju sumber air hijau di peta kulit domba. Ayo pergi, ikuti. Yu, keselamatan Yan Xiao akan diserahkan kepadamu, tidak peduli kapan, kamu tidak bisa membiarkan dia melakukan kesalahan sedikit pun, mengerti? Tang Tang menoleh ke Wu Yu, pria yang terluka di sampingnya. Aku tahu. Setelah Wu Yu selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Tampaknya ada sesuatu yang tidak jelas di gurun kematian ini. Ini seperti nyala api yang berfluktuasi. Mata indah Mu Yingying perlahan menatap ke kedalaman gurun kematian. Ada apa? Ayo pergi. Xiao Yi mendorong Mu Yingying, lalu buru-buru mengikuti di belakang Yan Xiao. Xiao Yi ini tampaknya peri api, dan kekuatannya tak terduga. Tapi kekuatan apinya benar-benar menakutkan. Aku khawatir aku tidak akan menjadi lawannya jika aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, setidaknya di atas api. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Melihat ini, Dasan langsung mengangkat alisnya, mengikuti di belakang tim, dan berkata kepada Dashui tua di sampingnya, Guru, haruskah kita berpisah dari mereka? Jangan khawatir, tim ini memiliki barisan yang mewah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan di gurun kematian ini. Kami hanya akan mengikuti mereka dari jauh. Orang tua Dashui berkata perlahan. Oke, Dasan mendengar kata-kata itu, mengangguk dan kemudian mengikuti yang terakhir dari tim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekelompok 9 orang berjalan menuju hijau. Gurun kematian, ini adalah negara yang penuh dengan kematian. Tidak hanya memiliki suhu tinggi yang sangat menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang membuat mereka yang memasuki gurun kematian mati tanpa kehidupan. Dikatakan bahwa jika setiap orang yang memasuki gurun kematian memiliki kesempatan untuk melihat harta karun terkaya di gurun kematian, penjaga harta karun itu akan langsung membunuhnya. Meskipun desas-desus ini tidak memiliki dasar sama sekali, ada juga banyak orang yang berbondong-bondong ke gurun kematian satu demi satu. Jika Anda bisa keluar dari gurun kematian hidup-hidup, maka kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya akan mudah dijangkau. Di kedalaman gurun kematian yang sepi, itu adalah tempat tinggal orang-orang ular. Ada 9 suku utama dari orang-orang ular. Selain 9 suku tersebut, juga terdapat sebuah pura. Kuil ini didedikasikan untuk kekuatan dan rahasia seluruh manusia ular selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua dewa adalah manusia ular yang paling menonjol atau pembangkit tenaga listrik dengan darah Medusa, tetapi untuk lokasi spesifiknya, saya khawatir pembangkit tenaga manusia ular pun tidak begitu jelas, hanya 9 suku besar. Pemimpin Korps tahu. Di kedalaman gurun kematian yang sepi, tim besar perlahan bersembunyi di tempat yang sunyi. Ada 11 orang di tim ini. Semua 11 orang, tanpa kecuali, semuanya mengenakan jubah hitam, dan jubah hitam untuk menutupi sosok dan penampilan lainnya, tetapi ke-11 orang ini, bahkan jika mereka berada di bawah isolasi jubah hitam, ada yang pingsan, gelombang teror. Ke-11 dari mereka adalah 10 pusat kekuatan dari seluruh legiun pecinta naga hari ini. Dengan tambahan Raja Xuanling, total ada 11 orang. Barisan yang menakutkan, bahkan jika ditempatkan di mana saja di Xuantian, Anda bisa berjalan menyamping. Raja Xuanling, apa tujuan perjalanan kita? Salah satu tokoh berkata kepada pria itu di tempat pertama. Pria pertama yang mendengar kata-kata itu, berbalik, dan berkata kepada sosok yang baru saja berkata, tujuan kita kali ini adalah kuil orang ular. Menurut informasi yang saya dapat,
orang ular tidak tahu mengapa ada keturunan dengan darah Medusa, dan meskipun keturunan itu biasa-biasa saja, dia hanya seorang kaisar petarung bintang 1, tetapi rahasia kuil, saya khawatir kita semua tahu tidak yakin. Tapi satu hal yang pasti, pria kuat dengan darah Medusa ini telah berada di kuil selama berhari-hari. Begitu dia benar-benar memahami rahasia keluarga Medusa, belum lagi kita, aku khawatir itu adalah walinya. Bahkan sang penjaga keluarga kerajaan Xuanling kita tidak bisa menanganinya. Lagi pula, kupikir semua orang harus mengetahui rahasia keluarga Medusa. Ekspresi Raja Xuanling tidak berfluktuasi sama sekali. Pemilik garis keturunan Medusa, 1 bintang Dodi. Saat Raja Xuanling jatuh, sosok yang berbicara itu terkejut. Dia bisa sangat jelas tentang garis keturunan Medusa. Di antara klan Medusa di benua roh misterius, ada 3 murid yang sangat menakutkan. 3 mata bunga ular biru. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tungku 3 mata bunga, mata Medusa yang membatu. Di antara mereka, yang paling menakutkan adalah murid Medusa yang membatu. Hal yang paling menakutkan tentang mata Medusa yang membatu ini adalah sulit untuk dicegah. Karena bahkan Raja Xuanling sekuat hari ini gelombang tidak bisa berbuat apa-apa tentang murid Medusa yang membatu ini. Begitu keturunan darah Medusa ini menerima warisan di kuil, kemungkinan besar dia akan menguasai murid Medusa yang membatu. Saya ingat ribuan tahun yang lalu, pendiri keluarga kerajaan Xuanling mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian bintang 1, karena masalah wilayah, setelah perjuangan asli dengan pavilion fans yang gagal, dia pergi ke gurun kematian, mencoba untuk menempatkan sebidang tanah ini. Tanah itu diklasifikasikan sebagai tanah keluarga kerajaan Xuanling mereka, tetapi di mana mereka berpikir bahwa pada akhirnya, karena mereka membuat marah raja keluarga Medusa, mereka langsung dibunuh oleh Medusa ini. Medusa, dengan mengorbankan nyawanya, menampilkan murid Medusa yang membatu, yang secara langsung membatu pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Bahkan jika ribuan tahun telah berlalu, dan berapa banyak upaya yang telah dilakukan anggota keluarga kerajaan Xuanling mereka selama puluhan generasi, mereka masih tidak dapat menghilangkan kekuatan mata Medusa yang membatu ini. Inilah teror murid membatu Medusa. Namun, murid Medusa yang membatu ini hanya dapat dibudidayakan jika memiliki darah Medusa, jadi pada tahun-tahun ini, orang-orang ular belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Keluarga kerajaan Xuanling dapat terus berdebat dengan orang-orang ular, dan bahkan menekan ular, umat manusia. Namun, semuanya jelas, begitu seorang raja dengan garis keturunan Medusa muncul dari orang-orang ular, dengan keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling mereka dan orang-orang ular, kemungkinan besar keluarga kerajaan Xuanling mereka berada dalam situasi genting. Beri aku ketenangan, operasi ini adalah operasi rahasia, kita tidak boleh menakut-nakuti ular, jika tidak ular akan marah, aku khawatir mereka akan melawan keluarga kerajaan Xuanling kita dengan segala cara, ini jelas bukan yang kita inginkan, melihat. Jadi misi ini hanya pergi ke kuil orang ular untuk mencari tahu. Jika memungkinkan, bergabunglah dengan pasukan kita untuk menangkap keturunan dengan darah Medusa, dan juga memotong jalan belakang orang ular. Orang tua di samping Raja Xuanling perlahan membuka mulutnya dan berkata, nama lelaki tua itu adalah Qin Tian, dan dia adalah pemimpin pasukan pecinta naga saat ini yang dikenal sebagai Raja Fudoming. Pada saat yang sama, dia juga seorang kaisar petarung bintang 9 peringkat 9. Hanya selangkah lagi dari setengah abadi itu. Orang yang awalnya berbicara bernama Mu Chen, yang merupakan yang terkuat kelima di Dragon Addiction Legion, dan kekuatannya telah mencapai tingkat penyempurnaan Do Emperor bintang 8. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Ayo pertahankan gerakan kita sekecil mungkin. Kalau tidak, 9 suku utama dari orang ular akan menyadarinya. Aku khawatir barisan kita, yang juga cukup memusingkan. Raja Xuanling berkata perlahan. Di mana lokasi kuil? Di sebelah Qin Tian, U200B, U200 Bai Mo berbisik pelan. Orang-orang ular memiliki total 9 suku, dan bahkan di antara 9 suku itu hanya ada segelintir orang yang mengetahui kuil keluarga Medusa. Ayo kita pergi ke suku dan tangkap pemimpin manusia ular dan tanyakan, kamu mau? Sepakat. Sekelompok orang di sekitar berkata satu demi satu. Kalau begitu ayo pergi. Setelah Ye Mo selesai berbicara, dia, Xuanling Huang dan Qin Tian berjalan menuju arah tertentu. Ke-11 orang ini dapat dianggap sebagai kekuatan puncak keluarga kerajaan Xuanling hari ini. Kepalanya, Qin Tian, yang dikenal sebagai Raja Fudoming,
adalah Kaisar Petarung Bintang 9 putaran. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Wakil Kepala, Yemo, Dou di Bintang 9 putaran 4. Ketiga, balikan Kaisar Bintang 9 Dou Xuan. Ming. Keempat, lihat ke bawah, mendiang Bintang 8 Dou di. Kelima, Fanyu, Dou di Bintang 8 telah disempurnakan. Keenam, Bintang 8 Xuan Mo Dou di telah disempurnakan. Dia adalah pria berbaju hitam yang pernah mengepung dan menekan Xiao Yan di kolam Kaisar Xuanling. Ketujuh, Mu Chen, almarhum Bintang 8 Dou di. Kedelapan, Mu Chen Feng, sistem angin tingkat menengah dari Bintang 8 Dou di. Kesembilan, Yao Xin, seorang apoteker di masa-masa awal 8 Bintang Dou di. Kesepuluh, Xuan Wanxin, tahap awal dari Bintang 8 Dou di. Dengan barisan yang begitu menakutkan, saya khawatir akan ada fluktuasi yang sangat menakutkan di gurun kematian ini. Melihat kembali ke Yan Xiao dan 9 lainnya. Kesembilan orang itu menemukan dari peta kulit domba bahwa ada titik pengambilan air di padang pasir, dan mereka langsung pergi ke sumber air tanpa ragu-ragu. Yan Xiao mengenakan jubah hitam dan berada di depan tim, tetapi pada saat ini Yan Xiao menghentikan langkahnya, dan kemudian mengalihkan pandangannya sedikit ke oasis di depannya. Apa yang muncul di depan semua orang adalah sebuah oasis dengan radius hampir 10 km. Oasis berisi tanaman hijau, yang tidak sesuai dengan gurun yang mati dan tandus ini, tapi yang paling menarik perhatian Yan Xiao bukanlah ini, tapi air jernih itu. Hati-hati, sepertinya ada sesuatu di oasis ini. Yan Xiao membuka mulutnya sedikit, lalu melambat. Mendengar kata-kata barusan, Wu Yu, Kaisar Dou Bintang 7 yang berada di belakang Yan Xiao, tiba-tiba menciutkan matanya, dan kemudian dia menjadi waspada. Yan Xiao ini adalah Kaisar Petarung Bintang 5 asli di tahap awal, dan dia juga seorang apoteker tingkat Kaisar. Meskipun dia tidak mengetahui peringkat spesifiknya, dia memiliki kekuatan jiwa dari puncak level biasa Kaisar. Saya ingin datang ke teknologi pemurnian obat Yan Xiao ini. Cukup tidak rendah. Hati-hati. Tang Tang mendengar kata-kata itu, dan segera mengerutkan matanya, lalu menatap sekeliling dengan waspada. Apakah ada sesuatu? Ketika Xiao Yi mendengar kata-kata Yan Xiao, dia langsung menjadi waspada. Di samping, Mu Yingying, Coyote Lone Wolf, dan Dasan Dashui semuanya menjadi waspada. Ayo pergi, seharusnya tidak ada apa-apa di sini. Hanya saja, sepertinya ada sesuatu yang mengintai di oasis itu. Kami seperti ini. 8 helai cahaya jiwa muncul dari tubuh Yan Xiao, dan mereka semua pergi ke kerumunan. Transmisi suara jiwa. Tang Tang sedikit terkejut saat melihat ini. Namun, meski terkejut, Tang Tang cukup setuju dengan rencana Yan Xiao yang baru saja melewati transmisi suara. Ayo pergi. Kecuali Yan Xiao, kewaspadaan 8 orang lainnya menghilang seketika setelah menerima transmisi jiwa Yan Xiao, digantikan oleh keadaan yang agak santai. Kesembilan orang itu berjalan menuju oasis berbicara dan tertawa. Pada saat ini, di oasis, di air danau yang jernih dan transparan, sosok seperti ular muncul sedikit. Sialan, aku baru saja merasakan aura yang agak kuat. Tidak mungkin, orang yang paling kuat di depan mereka hanya Dou Emperor Bintang 5 yang sukses. Aura barusan jelas berasal dari Dou Emperor Bintang 7 atau bahkan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat. Mungkinkah aku merasakannya salah? Husui di antara mereka, seekor ular cantik telanjang diam-diam mengintai keluar dari air, dan kemudian bibir merah itu bergerak sedikit, berpikir. Tubuh ular cantik itu sangat panas, dan pinggang ular air adalah impian banyak pria, tetapi nafas ular cantik ini cukup menakutkan saat ini. Kekuatan Dou di Bintang 6 di tahap awal. Di antara orang-orang ular, siapapun yang kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 5 memiliki posisi yang kuat di antara orang-orang ular. Adapun ular cantik yang memiliki kekuatan Bintang 6 Dou Emperor di tahap awal, statusnya berada di posisi 9 orang ular. Saya khawatir itu tidak rendah di antara suku-suku besar. Lupakan saja, lebih baik aku segera pergi, atau ibuku akan memarahiku ketika dia tahu. Aku hanya tidak tahu mengapa manusia ini ada di depan kita. Aku mendengar ibuku berkata sebelumnya, betapa buruknya manusia, tapi sepertinya aku tidak seburuk itu ketika melihat 9 orang ini. Ular cantik itu memutar sosok itu dengan sangat menarik, dan kemudian menggambar kesepian yang indah di udara. Saat berikutnya, pakaian yang jatuh di danau perlahan dikenakan oleh ular cantik itu.
Meski sudah mengenakan pakaian, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi sosok montok ular cantik itu. Lupakan gelombang, lebih baik aku cepat kembali. Melihat kesembilan orang itu mendekati oasis, ular cantik itu langsung menggoyangkan ekornya sedikit. Entah kenapa, tapi di antara kesembilan orang itu, pria berjubah hitam di tempat pertama memiliki aura yang membuat ular cantik itu cukup cemburu. Setelah ular cantik itu selesai berbicara, sosoknya melintas sesaat, dan kemudian bergetar dengan cepat di tanah oasis. Saat berikutnya, dia tiba-tiba keluar dari oasis dan tenggelam di padang pasir. Hanya saja di lengan ular cantik itu, sisik ular cantik itu sangat berbeda. Jika Yan Xiao melihatnya, dia akan mengetahui bahwa sisik ular pada ular cantik ini berwarna 3. Siapa di sana? 9 orang memasuki oasis. Menurut apa yang Yan Xiao rencanakan sebelumnya, nafas 9 orang itu tiba-tiba meledak, kecepatannya meningkat hingga ekstrim, dan kemudian oasis 10 mil itu dicari dalam sekejap. Satu terbalik, tetapi tidak menemukan nafas yang aneh. Aneh? Aku baru saja merasakan seseorang di sini, kata Yan Xiao. Begitu suara itu jatuh, kekuatan jiwa yang sangat besar muncul seketika. Apa itu? Setelah pencarian kekuatan jiwa Yan Xiao, tampaknya ada skala ular 3 warna di air danau yang jernih. Itu adalah piton menelan 3 warna. Tang Tang di samping masih bingung sekarang, apakah Yan Xiao ini merasa salah, tetapi sejak melihat sisik 3 warna, Tang Tang berseru. Piton menelan 3 warna. Dengan seruan Tang Tang, semua orang di rombongan mau tidak mau mendecakkan lidah mereka sedikit. Beberapa binatang alien purba terkenal, tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahuinya. Jelas, beberapa orang di depan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Aku tidak menyangka akan bertemu ular piton 3 warna di sini. Tang Tangyu menutupi mulutnya dengan tangannya untuk menyembunyikan keterkejutannya yang tak terlukiskan. Tidak heran jika Tang Tang sangat terkejut, karena ular sanca yang menelan ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di seluruh umat manusia ular, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keluarga kerajaan di antara 9 suku besar dari seluruh umat manusia ular. Tidak seperti ras manusia biasa, di antara manusia ular, yang mereka anjurkan bukanlah kekuatan, melainkan kekuatan darah. Hanya dengan kekuatan darah yang sangat menakutkan, kekuatan dan status orang ular akan meningkat, dan orang kuat di orang ular akan menganggapnya sebagai harta karun. Karena di antara manusia ular, garis keturunan yang telah berevolusi ke tingkat tertinggi adalah piton penelan langit 10 warna yang legendaris. Hanya saja ular piton menelan 10 warna ini, sejak penciptaan dunia 1000 besar, tidak hanya di benua Doudi, bahkan dalam catatan, tidak ada manusia ular yang berkultivasi sama sekali. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi sepanjang hidupnya, banyak orang ular yang kuat, orang-orang dengan garis keturunan api dari keluarga Medusa dan garis keturunan dari ular sanca yang menelan, semuanya berhenti di ular sanca yang menelan. Warna-warni, tidak dapat maju sedikit pun. Fenomena aneh seperti itu telah membuat banyak ular berkecil hati, sehingga 3 mata bunga dari tungku dinding muncul. Peran mata 3 bunga tungku, meskipun manusia ular tidak begitu jelas tentang efek spesifiknya, satu-satunya hal yang diketahui setiap manusia ular adalah bahwa selama manusia ular dilahirkan dengan 3 mata berwarna tungku, maka dalam arti tertentu dalam hal di atas, itu sama saja dengan waktu ketika orang-orang ular mereka indah dan makmur. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang 1 ZS, Kom. Ini juga alasan mengapa Luding San Huatong lebih sayang dengan Snake People daripada bis Snake San Huatong. Piton menelan 3 warna. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk asing kuno di sini yang sulit ditemukan selama ribuan tahun. Orang tua Das Hui berkata dengan suara rendah. Tuan, apakah kamu tahu hal ini? Dasan, pria yang agak kekar, sepertinya menemukan bahwa tuannya cukup familiar dengan sisik ular 3 warna di depannya, jadi dia berkata dengan suara rendah. Itu benar. Dikatakan bahwa ular sanca yang menelan ini dapat dibagi menjadi 10 warna dari 1 warna, 10 warna menelan langit, matahari, bulan, dan bintang dapat ditelan dengan mulutnya, dan matanya dapat mengguncang dunia. Dasui berkata perlahan, kamu bisa menelan matahari, bulan, dan bintang dengan mulut terbuka, dan matamu bisa mengguncang dunia. Dasanko berkata perlahan, tapi suaranya sangat terkejut. Ini sebenarnya ular piton menelan 3 warna. Begitu Xiao Yi melihat sisik ular 3 warna, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata sambil berpikir.
Adik iparnya, istri Xiaoyan, Kailin, Ratu Medusa, tampaknya merupakan ras manusia ular yang kuat dengan garis keturunan piton penelan langit 9 warna. Menelan piton, apa itu? Mu Yingbei di samping menggerakkan bibirnya sedikit, meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi dari mulut mereka berempat, Tang Tang dan Xiao Yi mau tidak mau mendengar sesuatu, petunjuk. Menelan ular sanca. Ular sanca yang menelan langit adalah beberapa binatang asing purba. Jika mereka berevolusi menjadi ular sanca penelan langit 10 warna, maka kekuatan mereka sebanding dengan 4 binatang mitos Xuan Wu Qinglong, burung vermilion dan harimau putih. Jika ular sanca penelan 3 warna ini berkultivasi ke tingkat ular sanca penelan 10 warna yang legendaris, maka kekuatannya mungkin cukup untuk menginjakan kaki di atas dewa petarung. Mereka sejajar dengan 4 binatang besar itu, kata Xiao Yi perlahan. Azure Dragon dan macan putih Xuan Wu Suzaku, ini adalah 4 binatang mitos besar yang diakui oleh dunia 1000 besar. Mereka tidak tahu berapa banyak energi yang telah mereka berikan untuk mempertahankan dunia 1000 besar. Wajar jika banyak manusia yang memuja dan menghormati mereka. Apakah itu benar-benar kuat? Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yi, Mu Yingying sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan datar. Saya tidak menyangka akan melihat ular sanca penelan yang telah punah selama bertahun-tahun di sini, dan itu juga merupakan ular sanca penelan 3 warna. Meskipun aku tahu dari sisik ular bahwa ular piton yang menelan ini tidak kuat, jika tumbuh di masa depan, aku khawatir keluarga kerajaan pertama yang tidak beruntung adalah Xuanling. Keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa dan 9 atau 9 suku telah berperang selama ribuan tahun, dan dendamnya sangat dalam. Tang Tang berkata sedikit. 9 suku utama keluarga Medusa tidak mudah dikacaukan, kata Coyote itu. Sebagai kelompok tentara bayaran Bloodblade mereka sangat menyadari kengerian 9 suku besar klan Medusa di gurun kematian, jadi bahkan keluarga kerajaan. Xuanling memiliki 3 legiun besar yang duduk di kota, ingin menghancurkan klan Medusa, saya khawatir itu tidak mudah. Ayo kita ambil air dulu. Tidak dapat dihindari bahwa piton 3 warna yang menelan langit akan kembali ke sini, jadi itu akan merepotkan. Lagi pula, binatang alien kuno seperti piton 3 warna yang menelan langit harus ditemani oleh orang-orang kuat. Kita masih agak jauh dari tujuan perjalanan ini, jadi cobalah untuk menyimpan dendammu di jalan. Tang Tang berkata. Setelah Tang Tang selesai berbicara, 8 orang di sekitar langsung merespons, lalu mereka mengeluarkan wadah air dari Naji dan menimba air dari danau yang jernih. Karena ular piton 3 warna yang menelan langit barusan, air ini mungkin sangat beracun. Yan Xiao selesai berbicara, dan kekuatan api yang besar langsung keluar, lalu pergi menuju danau. Dengan suntikan api Xiaoyan, tetesan air hijau yang sangat transparan terus-menerus ditarik keluar dari air danau, dan akhirnya berubah menjadi genangan kecil cairan hijau. Saat cairan hijau muncul, sebuah botol muncul di tangan Yan Xiao, dan dia berbisik di mulutnya, racun ular sanca penelan 3 warna ini adalah hal yang baik. Setelah berbicara, melihat hal tersebut, warga sekitar pun terbatuk beberapa kali karena malu, lalu terus menyerap air. Meskipun tidak apa-apa bagi orang kuat Doudi untuk tidak makan, di gurun ini, air perlu diisi ulang. Kalau tidak, jika Anda terus menggunakan Douqi untuk menahan panas di gurun ini, saya khawatir sebagian besar Douqi akan terbuang sia-sia sebelum mencapai tujuan. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Tang Tang. Adik Yan Xiao, kami telah menghabiskan airnya gelombang selanjutnya, aku harus menyusahkanmu untuk membuat beberapa pil penangkal dan ramuan sederhana untuk memulihkan dendam. Yu, seorang pria dengan bekas luka di sampingnya, tersenyum pada Xiaoyan. Yah, bawakan bahan obatnya. Yan Xiao tidak munafik, dan berkata langsung. Lagi pula, ketiga Yan Xiao dan kelompok mercenari pedang darah mereka masih kooperatif, jadi mereka tidak berpura-pura menjadi seorang apoteker. Hei, terkadang aku sangat iri dengan kalian apoteker. Ketika kami meminta kalian untuk membuat obat, kalian harus membawa bahan obat sendiri, dan jika kalian gagal membuat obat, jangan membicarakannya. Jika kalian gagal, kalian harus membayar untuk bahan obat sendiri. Jika berhasil, maka dan Thunder Tribulation juga sangat memusingkan. Jika berhasil, kami akan berutang budi padamu. Kata Wu Yu dengan sedikit iri. Batuk. Yan Xiao melirik Wu Yu ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengambil ramuan obat yang berat di tangan Wu Yu, dan segera duduk bersila. Waktu berlalu hari demi hari,
10 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 hari terakhir, tidak ada yang muncul di oasis ini, tetapi di langit oasis, awan petir yang sangat besar terus mengembun. Tepat ketika Tang Tang dan yang lainnya hendak bergerak, Xiaoyan memanggil boneka iblis emas dan menempatkan dan Lei itu menyerap semuanya. Boneka iblis emas menyerap kesengsaraan pil Thunder ini, dan energi emas tubuhnya terus-menerus membanjiri tubuhnya, dan aura fisik yang sangat menakutkan muncul. Tuan, Anda telah mengubah hal yang baik untuk saya. Penampilan boneka setan emas ini tidak kalah dengan Kaisar Dou Bintang 5 yang telah mencapai kesempurnaan hanya karena kekuatan fisiknya. Boneka ini benar-benar menakutkan. Melihat Yan Xiao perlahan-lahan menarik diri dari kondisi pemurnian, semua orang diam-diam mendecakkan lidah mereka. Kesengsaraan dan guntur ini, yang dulunya paling merepotkan bagi para alkemis di masa lalu, bagaimana bisa sampai ke tangan Yan Xiao yang bernama ini, tapi itu seperti suplemen yang hebat. Selain aura menakutkan yang terpancar dari boneka emas, 8 lainnya merasakan rasa takut. Sudah lama sejak aku membuat pil obat, jadi aku merasa sedikit asing. Yan Xiao menyingkirkan boneka iblis emas itu, lalu berdiri dan menggeliat dengan malas. Hei, adik laki-laki Yan Xiao memiliki metode pemurnian obat seperti itu, tetapi beberapa apoteker dari pil bumi peringkat pertama Kaisar tidak terlalu keras kepala. Coyote berkata dengan sedikit senyum. Jelas, teknik pemurnian obat Yan Xiao membuat Coyote menghormati anak ini. Seorang apoteker dengan pil bumi peringkat Kaisar tingkat pertama paling-paling dapat mengundang Kaisar Petarung Bintang 2 atau 3. Adapun Kaisar Petarung Bintang 6 seperti mereka membutuhkan apoteker dengan pangkat Kaisar kedua atau lebih tinggi. Hanya saja anjing hutan itu sama sekali tidak meremehkan Yan Xiao ini. Pertama, dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat besar di puncak tingkat Fana Kaisar, dan sekarang dia ahli dalam memurnikan obat. Dengan penambahan boneka yang sebanding dengan kesempurnaan Kaisar Petarung Bintang 5, Coyote membuat Coyote. Kaisar Petarung Bintang 6 ini harus memperhatikan. Anak laki-laki bernama Yan Xiao di depannya tidak sederhana. Ambil pil obat ini untuk memulihkan energi pendendam, pil Jedu. Tang Tang mengambil lusinan pil obat di tangan Yan Xiao dan membagikannya. Pil kelas 1 dari peringkat Kaisar dapat dilelang dengan harga setinggi langit di dunia luar. Kepala kelompok tentara bayaran pisau darah sangat bersedia. Tampaknya misi ini harus sangat kaya, jika tidak, kelompok tentara bayaran pedang darah harus sangat kaya. Orang-orang korps tidak menerima begitu saja, dan memberi semua orang pil obat yang mahal tanpa alasan. Ayo pergi ke kedalaman gurun kematian yang sepi. Saat kamu masuk ke dalam, kamu akan bertemu dengan 9 suku besar dari keluarga Medusa. Semoga kita beruntung. Tang Tang berkata sedikit. Apa sebenarnya yang akan dilakukan misi ini? Yan Xiao tidak bisa membantu tetapi berkata sedikit di dalam hatinya. Pergi. Beberapa orang saling memandang satu demi satu. Arah gerak maju persis salah satu dari 9 suku utama klan Medusa, tetapi saat ini, sudah ada sekelompok orang yang akan dilewati oleh Yan Xiao dan yang lainnya. Gurun kematian yang sepi ini benar-benar aneh. Jarak yang pendek sebenarnya telah membuang waktu kita selama 10 hari. Suanmo sedikit mengeluh. Oke, ada satu dari 9 suku besar klan Medusa di depan kita. Ayo tangkap pemimpin suku mereka dan cari tahu keberadaan kuil. Ayo pergi. Raja Xuanling berkata dengan waspada. Ya, kerumunan menanggapi. Tapi aku tidak tahu suku mana dalam keluarga Medusa. Qin Tian menyipitkan matanya dan menatap suku besar di depannya. Chen Feng, ayo pergi, kamu sedang mengembangkan semangat juang tipe angin, dan tugas infiltrasi diserahkan kepadamu. Kata Qin Tian setelah berpikir. Setelah Qin Tian selesai berbicara, sosok yang kuat berjalan di belakangnya, ya. Orang ini adalah Mu Chen Feng peringkat 8 di Dragon Addiction Legion. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dari 8 bintang Doudi, angin atribut Douki budidaya telah lama sempurna. Di depan 11 orang itu ada kota besar dengan luas puluhan mil. Dan lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah kota yang agak besar daripada sebuah suku. Kota ini bangkit dari tanah di padang pasir. Tembok kota sama dengan pasir kaki di padang pasir. Mereka sangat kaki. Meskipun saya tidak tahu bagaimana orang-orang ular ini membangun kota di padang pasir, saya harus mengatakan bahwa metode seperti ini membuat banyak orang di Legiun Kecanduan Naga diam-diam terkejut. Lagi pula, jika Anda ingin membangun kota di gurun kematian ini, itu bisa sangat sulit. Belum lagi pembangunan rumah ini,
hanya untuk menahan badai gurun di gurun kematian yang sunyi ini adalah masalah besar. Saat ini, 30 meter di atas tanah, tembok kota tiba-tiba muncul. Di tembok kota, beberapa manusia ular terus berjalan. Mereka berbadan sehat dan mengenakan baju besi perak, tubuh dibungkus. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Seluruh kota berbentuk persegi, dan ada 4 gerbang di selatan, timur, utara dan barat, tetapi saat ini, di tembok kota, ada kewaspadaan yang kuat di mata dan mata ular-ular itu. Begitu ada yang mendekat, mereka tidak akan ragu. Memulai. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak biasa? Seorang pria ular yang tampaknya berada di tahap awal bintang 6 Dou perlahan muncul di tembok kota, lalu berkata kepada pria ular yang sedang berpatroli bolak-balik. Melaporkan kepada putri kecil, aku belum menemukan sesuatu yang aneh untuk saat ini. Kata penjaga ular yang berpatroli. Ada banyak rasa hormat dalam suara itu. Orang-orang ular dengan kekuatan kaisar petarung bintang 6 di depan mereka memiliki status yang sangat tinggi di suku mereka. Hanya karena dia adalah putri kepala suku. Ya, tetap waspada, entah kenapa. Kapten pengawal Medusa dan beberapa tetua tiba-tiba mengadakan pertemuan beberapa hari yang lalu. Sekarang para pemimpin dari 9 suku besar keluarga Medusa semuanya diam-diam pergi ke tempat pertemuan. Petik 2. Untuk mencegah manusia menerobos serangan diam-diam, kita tidak boleh mengendurkan kewaspadaan kita. Pria ular di tahap awal bintang 6 Dou membuka mulutnya perlahan. Iya, penjaga ular yang berpatroli merespons, dan kemudian mulai berpatroli. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Kelopak mataku berkedut, dan aku ketakutan sepanjang waktu. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang penting untuk ditemukan. Pria ular di tahap awal bintang 5 Dou berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian berjalan menuruni tembok kota. Tembok kota tingginya 30 meter, dan melalui tembok kota masih jauh jaraknya dari tempat tinggal manusia ular. Tembok kota persegi seharusnya hanya untuk latar belakang badai. Pada tahap awal bintang 6 Dou, pria ular itu berjalan menuruni tembok kota dan hendak pergi. Ruang di sekitarnya sebenarnya sedikit menggeliat. Tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Orang-orang ular di tahap awal Kaisar Dou bintang 6 tiba-tiba menyadari sesuatu dan berjuang keras gelombang, tapi bagaimana mungkin orang-orang ular di tahap awal Kaisar Dou bintang 6 berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 8? Lawan Mu Chenfeng, setelah beberapa saat, manusia ular di tahap awal bintang 6 Dou tidak sadarkan diri. Mu Chenfeng mengangkat alisnya seketika, dan tiba-tiba menemukan bahwa manusia ular di tangannya tampak unik. Kulit seperti batu giok yang bisa dipatahkan oleh peluru, ditambah dengan bibir merah yang menarik itu, jika bukan karena konsentrasi Mu Chenfeng yang sangat baik ini, saya khawatir dia akan langsung dirangsang oleh api jahat. Lagi pula, manusia ular secara alami menawan dan sangat menawan. Ini menggoda, tapi untungnya, orang yang bisa menambahkan legiun pencinta naga, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa? Jadi Mu Chenfeng langsung mengikat manusia ular di tangannya, lalu menyembunyikan sosoknya, mencoba keluar kota. Siapa? Mendengus dingin muncul, dan saat berikutnya, ruang di mana Mu Chenfeng bersembunyi secara paksa dihancurkan oleh suara menakutkan ini, mengungkapkan wajah asli Mu Chenfeng. Orang-orang ular yang kuat di masa-masa awal Dou di bintang 8. Sekarang merepotkan. Mu Chenfeng dengan cemberut melihat sosok di depannya. Di depan Mu Chenfeng adalah seorang wanita parubaya. Bahkan jika wanita itu lebih tua, dia masih memiliki gaya yang sama. Sepasang kaki indah yang cukup bulat terus disilangkan, memperlihatkan kekuatan yang sangat menawan. Batang hidung kecil dan pupil ular kecil lebih menawan. Tetapi di tangan batu giok, banyak ular kecil centil menggantung di atasnya. Wajah wanita itu suram, dan wajah di wajah itu sangat tidak bahagia, karena saat ini, Mu Chenfeng, wanita di pelukannya adalah putri dari pria ular yang kuat di masa-masa awal Dou di bintang 8.